Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep pizza andalanku. Resep ini yang sering aku pakai ya sehari-harinya jika ada orderan pizza. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Disimak videonya sampai selesai, jangan skip-skip. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Pertama di sini sudah aku siapin tepung terigu yang aku mix sebanyak 400 gram. Kemudian ini aku kasih gula pasir sebanyak 1 sendok makan, ragi instan sebanyak 5 gram. Di sini aku kasih tambahan juga untuk penyedap rasa ayam sebanyak kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian setelah bahan kering masuk semua, ini aku aduk sampai merata menggunakan sendok. Kemudian lanjut ini aku mau masukin untuk airnya. Di sini untuk air yang aku gunakan air es ya, kurang lebih sebanyak 200 ml. Untuk takaran airnya bisa kurang bisa lebih ya, tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Oh ya, untuk tepung terigunya di sini aku mix ya antara pro tinggi dan pro sedang. Dan untuk tepung terigu di sini aku pakai yang curah ya, bukan yang kemasan. Karena di sini aku menjual pizzanya dengan harga yang ekonomis, jadi untuk bahan-bahannya aku usahain untuk yang harganya ekonomis juga ya. Dan lanjut ini aku masukin untuk airnya ya, jadi airnya aku masukin secara bertahap ya. Kemudian ini aku ulen lagi menggunakan sendok makan dan nanti akan aku lanjutkan menggunakan tangan dan menggunakan mixer. Di sini aku ulen dulu menggunakan tangan agar nanti mixernya itu tidak panas dan tidak cepat rusak ya. Dan di sini sebelumnya tangan aku sudah aku cuci bersih ya terlebih dahulu. Oh ya, buat kalian pemula yang pingin jualan pizza seperti aku, untuk harga jualnya nanti bisa disesuaikan ya dengan modal bahan-bahan yang kita pakai. Kalau bahan-bahannya premium itu kita tentunya harganya disesuaikan lagi ya. Jadi nanti untuk harganya itu kalian nggak bisa sama ya dengan harga yang sudah aku tentukan. Karena setiap daerah untuk harga bahannya itu berbeda-beda ya. Dan lanjut ini setelah adonannya setengah kalis, lanjut aja di sini aku masukin margarin sebanyak 2 sendok makan. Jika kalian mau lebih ekonomis bisa diganti menggunakan minyak goreng ya untuk margarinnya. Dan lanjut tadi aku kasih sejumput garam dan di sini agar pizzanya itu lebih empuk aku kasih kurang lebih setengah sendok TSP ya. Kemudian lanjut ini aku ulen sampai margarin dan garam dan SP-nya tercampur merata. Dan setelah margarinnya tercampur merata, ini aku lanjutin ya untuk memixernya menggunakan hand mixer. Jika kalian belum memiliki mixer tangan, bisa mengulennya menggunakan tangan ya. Yang penting adonannya itu sampai kalis elastis agar menghasilkan tekstur roti pizzanya itu yang empuk ya. Jadi kita ngulennya harus sampai kalis elastis. Ya untuk mixernya di sini aku pakai mixer Philips ya, dan untuk speed kecepatannya ini aku pakai yang paling besar. Nah ini setelah beberapa menit aku mixer, ini aku mau cek ya untuk airnya dan ternyata di sini masih kurang, jadi aku tambahin lagi untuk airnya. Dan lanjut aku mixer lagi selama kurang lebih 10 menit ya sampai adonannya kalis elastis. Nah ini setelah adonannya kurang lebih aku mixer selama kurang lebih 10 menit, adonannya sudah mulus ya, dan ini aku mau cek untuk kekalisannya dengan cara aku rentangkan adonannya seperti ini. Nah ini jika direntangkan adonannya sudah tidak mudah robek, ini tandanya adonannya sudah kalis elastis. Tandanya proses pemikserannya sudah selesai ya, dan lanjut di sini aku padatkan dan akan aku timbang dan aku bagi-bagi. Nah, di sini sudah aku timbang ya, tadi mohon maaf tidak kerekod saat menimbangnya. Dan ini untuk adonannya ya, setelah aku timbang dan aku bulatkan, ini aku diamkannya selama kurang lebih 1 jam, dan ini setelah 1 jam adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Ini langsung aja ya adonan pizzanya mau aku pipihkan. Jadi di sini aku mau bikin orderan
Bisa pinggir sosis yang menggunakan loyang 26 cm dengan berat adonan 26 cm. Nah, ini untuk loyangnya aku olesin margarin dulu ya. Kemudian ini lanjut untuk adonan pizzanya yang setelah dipipihkan, ini aku pindahkan ke loyang seperti ini. Kemudian lanjut ini aku pipihkan ya. Oh ya, di sini sekaligus aku mau menjawab ya, ada teman-teman yang bertanya, mengapa saat adonan pizzanya dia pipihkan itu tidak bisa nurut ya seperti ini adonannya lentur. Itu dikarenakan adonannya itu biasanya masih kurang air dan adonannya itu masih kurang kalis ya saat mengulennya dan saat mempropingnya itu kurang lama. Jadi adonannya itu sedikit alot atau tidak bisa menurut ya saat kita pipihkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya penyebab adonan tidak nurut saat kita pipihkan. Itu karena adonannya kurang cairan dan kurang kalis dan saat mempropingnya itu kurang lama ya. Nah, jadi seperti itu ya penyebabnya. Dan lanjut lagi nih ke videonya ya. Jadi di sini aku ada orderan pizza yang pakai sosis pinggir, ukuran loyangnya 26 cm dengan berat adonannya 260 gram. Dan di sini customer aku juga order pizza yang ukuran loyang 20 cm. Di sini untuk loyang 20 cm aku gunakan untuk berat adonannya sebanyak 200 gram ya. Nah, di sini juga customer aku order pizza mini ya, yang harganya 5 ribuan, itu aku pakai, untuk berat adonannya itu 50 gram ya masing-masing, dan itu sudah aku kasih topping semua ya. Dan lanjut ini aku mau topping untuk loyang yang ukuran 20 cm. Jadi sebelumnya tadi setelah dipipihkan langsung aku kasih topping saus tomat ya. Kemudian lanjut aku kasih topping sosis seperti ini, dan kemudian ini lanjut aku kasih rebusan jagung pipil dan proteina ya. Jadi proteina ini bentuknya seperti ayam cincang ya, yang terbuat dari tepung protein dari kacang kedelai. Dan cara mengolahnya itu kita tinggal rebus atau kita rendam aja menggunakan air panas ya. Sampai teksturnya lunak baru kita bisa langsung gunakan ya untuk dijadikan topping. Dan lanjut di sini aku kasih juga untuk toppingnya menggunakan irisan bawang bombay dan di sini aku kasih juga keju cheddar parut ya. Jadi customer aku ini request untuk topping pizzanya hanya menggunakan keju cheddar ya, tidak menggunakan keju mozzarella. Jadi untuk topping pizzanya di sini aku cuma menggunakan keju cheddar ya. Dan untuk keju cheddarnya di sini aku menggunakan yang merek Procis. Nah, lanjut di sini aku kasih topping saus mayones secukupnya. Kemudian lanjut ini aku kasih taburan oregano ya, agar rasa pizzanya itu lebih harum dan lebih berasa seperti pizza yang ada di mall-mall. Nah, ini hasilnya setelah aku topping semua ya untuk pizzanya. Ini aku diamkan dulu selama kurang lebih 20 menitan sebelum aku open ya. Jadi agar adonannya itu sedikit mengembang. Oh ya, di sini aku mau kasih tahu ya untuk proteinnya. Jadi bentuknya tuh seperti ini ya. Dan kemasannya seperti ini jika kalian ingin membelinya. Untuk membelinya kalian bisa cari di pasar ya, biasanya ada di toko frozen food dan, untuk di online juga banyak ya. Dan lanjut setelah pizzanya tadi aku diamkan selama kurang lebih 20 menit, ini mau aku open ya. Di sini aku open di suhu 200 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 10 sampai 15 menitan. Nah, ini singkat aja ya, pizzanya sudah matang. Ini pizza yang menggunakan ukuran loyang 20 cm dan ini selagi panas pizzanya aku olesi menggunakan margarin bagian pinggirnya agar pinggir pizzanya itu tidak kering ya dan tampilannya lebih glowing kalau kita olesin margarin. Nah, ini setelah diolesin margarin lanjut aja ini mau aku potong ya. Di sini aku memotong pizzanya menggunakan gunting. Jika kalian punya alat yang khusus memotong pizza itu bisa digunakan ya.
Oh ya, di sini aku untuk alas pizzanya menggunakan kertas nasi KFC ya. Dan di sini aku mau potong untuk pizza ukuran loyang 20 cm. Di sini aku potong pizzanya menjadi 6 bagian ya, atau 6 slice. Dan jika loyang yang ukuran 26 itu biasanya aku potong menjadi 8 slice untuk pizzanya. Dan untuk harga jualnya di sini yang tidak menggunakan keju mozzarella, aku jual di harga 20.000 ya. Dan jika menggunakan topping mozzarella itu aku jualnya di harga 30.000 untuk ukuran loyang 20 cm. Dan untuk dusnya di sini aku pakai ukuran 20 kali 20 ya. Dan untuk dusnya ini aku beli di online ya. Dan di sini sebagai pelengkapnya aku kasih 2 saset saus sambal, karena saus untuk bagian tengahnya itu rasanya tidak pedas ya, aku hanya menggunakan saus tomat. Oh ya, jika kalian ingin tahu untuk resep saus tomatnya, nanti aku tempel link videonya di box deskripsi ya. Oh ya, untuk cara membuat pizza pinggir sosis, ini nanti videonya aku tempel juga ya di box deskripsi. Jadi siapa tahu kalian belum tahu cara membuat pizza yang menggunakan pinggir sosis, boleh dilihat video aku di box deskripsi ya untuk linknya. Dan sampai di sini aja ya videonya. Terima kasih banyak yang menonton sampai selesai tanpa di-skip. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di video dan cara aku menjelaskannya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.